Universitas Gadjah Mada atau UGM menolak kedatangan sejumlah alumni ke kampus pada 15 April 2025 karena adanya rencana aksi dari alumni dan aktivis yang mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi. Pihak UGM menyatakan bahwa gedung Balairung yang biasanya digunakan untuk kegiatan seperti halal bihalal sedang dipakai untuk ujian tengah semester sehingga tidak dapat digunakan untuk acara alumni. Selain itu, Rektor UGM, Profesor Ova Emilia, dikabarkan tidak akan menemui langsung perwakilan alumni dan tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA yang datang ke kampus. Pertemuan hanya akan diwakili oleh Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan dilaksanakan di sebuah ruangan kecil di Fakultas Kehutanan UGM dengan jumlah peserta yang dibatasi. Aksi ini dilakukan oleh alumni dan aktivis untuk mendesak pihak kampus membuka secara terang data dan keaslian ijazah Jokowi Dodo atau Jokowi yang kembali menjadi polemik di publik. Rektorat UGM sangat panik melihat tekanan dari alumninya. Mereka sendiri sudah menyatakan data ijazah Jokowi hilang dan dibuatkan ijazah yang baru. Pernyataan rektorat ini sangat menggelikan. Suara UGM, Universitas Gadjah Mada, memberikan tanggapan terhadap kehadiran sejumlah alumni dan massa yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA pada 15 April 2025 yang datang untuk mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi. UGM menyatakan kesiapannya untuk membuka dokumen-dokumen terkait masa studi Jokowi apabila diminta dalam proses hukum. Hal ini menunjukkan bahwa UGM bersikap terbuka terhadap proses hukum dan tidak menghindari transparansi terhadap arsip-arsip akademik yang menjadi dasar penerbitan ijazah atas nama Joko Widodo. Namun pada hari tersebut, Rektor UGM, Ova Emilia, tidak hadir dalam pertemuan dengan perwakilan TPUA. Yang kemudian disorot adalah salah satu alumni yang telah melakukan satu digital forensik yang hasilnya sangat membuat geger dunia maya di Indonesia. Meskipun demikian, UGM tetap menegaskan komitmennya terhadap kebenaran akademik di atas tekanan politik atau kekuasaan. Mosok iya sih. Suara alumni. Pada tanggal 15 April 2025, sekelompok alumni Universitas Gadjah Mada yang diwakili dari seluruh Indonesia melakukan satu kedatangan yang sifatnya kekeluargaan, tetapi di sini sudah ditolak mentah-mentah oleh pihak Rektorat UGM. Para alumni yang hadir di kampus UGM tidak selayaknya diterima sebagai alumni yang telah membawa nama UGM semakin besar, tapi mereka diperlakukan sebagai pengunjuk rasa dan tidak dilayani dengan baik. Kunjungan ini tidak dikehendaki oleh rezim rektorat yang saat ini berkuasa. Rektor tidak berani menemui para alumninya sendiri
mereka berusaha membatasi gerak alumni UGM. Satpam sudah diinstruksi untuk galak terhadap para alumni yang datang pada tanggal 15 April 2025, dan itu terjadi di lapangan. Aksi ini juga dihadiri oleh tokoh politik Amin Rais yang menyatakan bahwa penjelasan UGM sebelumnya mengenai keaslian ijazah Jokowi tidak memadai dan terkesan berputar-putar. Para peserta aksi menuntut agar pihak UGM, khususnya Rektor Ova Emilia, membuka dokumen asli ijazah dan menghadirkan saksi ahli untuk menguji keabsahan secara terbuka. Berikut ini adalah potongan suara alumni yang dapat di-cover di dalam lapangan ya. Mohon untuk dinikmati. Kan ada nggak di sini, Pak? Never, tidak ada. Never ya, Pak? Kalau ada kan gagah sekali. Ini ijazah saya. Oh, Kan sudah bilang kebanjiran. ya. Ada yang mengatakan dulu kebakaran dapur saya kebakaran. Oke. Nah, Dapurnya jadi kebakaran. masa ijazah yang penting disimpan di dapur kan juga. Jadi dulu gitu ya Pak bilang kebakaran, hilang Pak, katanya hilang Pak kemarin. Emang pernah kebakaran gitu rumahnya? Wah, iya. Kita ditanya karena memang Mungkin kalau rumahnya pernah kebakaran atau banjir pasti sudah jadi berita nasional, Pak ya. Iya. Iya. Apalagi nih? jadi memang saya pernah mengatakan ini kemungkinan ya hamba Allah yang satu ini itu punya penyakit psikopat ya. Psikopat itu merasa paling benar, tidak merasa salah. Kemudian cold blooded man, jadi manusia berdarah dingin. Jadi melihat orang sengsara itu mungkin malah senang. Ngeri sekali. Ini memang repot sekali ya. Dan dia bisa memimpin kita 10 tahun, 1 dekade, 1 decade. Ya. Padahal ijazah palsu ya, tahu. Nah, jadi memang ini saya kira sudah tangan malaikat. Ketika sudah enak-enakan dia wah gembira ria tiap hari bisa nampang, kemudian banyak orang mendukung, salam-salaman. Tiba-tiba ada halilintar yang namanya ijazah palsu dibuka kembali. Nah, saya mengatakan tiba-tiba juga datang beberapa orang yang mengatakan itu mobil SMK itu juga abal-abal. Lalu sudah ada 6.000 tinggal mengekspor. Nah, itu juga bohong lagi gitu loh. Padahal masyarakat Indonesia dulu 2013 sangat menanti-nantikan itu ya. Jadi kalau orang Jawa itu bilang wong sing seneng ngapusi ya, orang ngapusi sedina wae wis gerah uyang. Jadi orang yang suka bohong kalau sehari nggak bohong itu meriang badannya. Setan karena setan. Ya, Berarti udah kecandu bohongnya. gitu ya, udah mencandu ya. Berarti ngecasnya kebohongan. Ngecasnya dengan kebohongan. Izin Pak, di pengadilan Jakarta Pusat itu beberapa teman tokoh-tokoh ada Bang Edi Mulai mungkin salah satu penduduknya itu menuntut tuh tentang yang poinnya itu menuntut Pak Jokowi untuk kebohongan Pak Jokowi yang salah satu poinnya itu SNK ada Iya, udah tahu. Penutupnya Pak. Iya. Ada tanggapan Pak? Nah, jadi sekarang kesalahan Jokowi ini atau Jokopret ya, itu adalah ketika mau buat IKN di Kaltim itu kan dikoreksi oleh tokoh di antara kita ini namanya Edi Mulyadi ya. Ngapain mau buat ibu kota kok di tempat Cijen buang anak. Mungkin karena dia dari Fakultas Kehutanan, Pak. Nah, Jadi mungkin suka juga. dengan hutan. Ya, mungkin. Sebagai raja hutan, raja hutan. Adalah pokoknya ini kita menunggu ya. Dia pengen jadi raja monyet Pak. Raja hutan. Silakan. Jadi mudah-mudahan besok pagi mudah-mudahan Jokowi mau terima.
Ya, amin. Mudah-mudahan. Kalau tidak malah makin gawat lagi. Berarti memang pengecut dia. Oke, berarti Mengapa pengecut penakut? Karena memang salah. Mungkin Pak Jokowi mau, Pak. Mungkin Pak Jokowi mau. Mungkin ada orang-orang yang Enggak mau dia. Enggak mau. kalau seandainya besok Pak Jokowinya tidak ada di rumah, tetapi kita ditemui oleh kuasa hukumnya seperti apa, Pak? Wah, bahasa hukumnya diajak ke pengadilan. Selesai. Oke, kuasa hukumnya sebaiknya di pengadilan saja ketemu ya. Saya dengar Pak Ahmad Khazainuddin, Ya. kalau mereka menantang Jokowi nggak ada, diwakilkan ke penguasa hukumnya, kemudian apa istilahnya Pak lawyer apa penguasa lawyer. hukum ya apa Kuasa hukum. kuasa hukumnya itu tinggal dibawa ke pengadilan, Ya. adu argumen, adu narasi, adu segala-galanya, kemudian itu resmi. Ya. Mana mungkin Jokowi mengizinkan apa Ijazahnya dibawa. bukan mana mungkin dia mengizinkan tim hukumnya itu di pengadilan. Oh, Ya, ya. waktu dia kan emosi, kita akan apa pukul balik Ya. pukul balik gundulmu itu ya toh. Lucu aja lihatnya mereka marah-marah ya, padahal harusnya mereka sambut dengan baik lah. Iya. Kita datang dari mewakili hampir seluruh Indonesia nih. Iya, ini rakyat ini, perwakilan rakyat ini. Dari Bandung, dari Semarang, dari Surabaya, Mojokerto, dari Malang, Mojokerto, Indramayu, wah udah lengkap deh. Ini memperlihatkan betapa rakyat di dalam hal ini ingin benar-benar supaya ijazah Jokowi ini diperlihatkan dan UGM ini benar-benar menempatkan diri sebagai institusi yang punya karisma, di mana tidak membela satu orang yang merusak integritas dari UGM sendiri. Sayang kampus yang tua ini yang udah melahirkan ratusan ribu alumni dan tokoh-tokohnya juga banyak gitu. Ini dirusak oleh satu orang. Namanya Pratikno dulu ya. Iya. Waduh, benar saya. Rektornya Pratikno ya. Ya. Kuncinya itu. Oke. Ada lagi mau tambahin? Ada. Ya, cukup nanti kita lihat. Oke. Karena rombongan utama TPU akan terlambat. Iya. Ini ada dua. Rektorat, mari rektorat dan mari semua aparat ikut membantu dalam meluruskan sejarah bangsa ini. Jangan sampai kita menjadi sejarah bangsa-bangsa yang memalukan. Ya. Ya, sementara itu saja, kawan-kawan kita minta aparat untuk bekerja sama, rektorat bekerja sama. Ayo, ya itu aja yang kita harapkan. Ya, kawan-kawan semua kita juga tertib, kita juga usianya juga sudah setua-tua kita ini. Jadi kita tidak akan membuat kekacauan. Bukan cuma dewasa ya, udah Bukan aki-aki cuma ya. dewasa. Dan kita mungkin lebih cinta daripada kalian semua. Ya, kita semua yang hadir Kalian ini siapa? mencinta. Kalian ini siapa? Kalian yang membuat kerusakan, yang masalah, membuat kekacauan ini. Si Joko dan kegaduhan ini. gerombolannya ya. Kegerombolan ini. Jadi kita mulai ya betul UGM ya, kita perbaiki deh, kita tutup buku yang kemarin, kita buka semuanya. Iya. Bahwa ini adalah sejarah bangsa yang harus kita goreskan. Bangsa yang besar adalah mengakui kesalahannya dan kita buka bahwa kita akan malu di negara-negara dan internasional. Ya. Sebaiknya sekarang kita bersama-sama, kita hargai dan aparat jangan represif. Ya. Kita bersama-sama Pak Prabowo juga, untuk Pak Prabowo kita harapkan Pak Prabowo juga melepaskan persoalan ini dengan baik, membuat keadaan ini menjadi lebih terang benderang. Dan ini kan kepanikan tampak nyata nih dari para petinggi, bahkan rektornya pun melarikan diri dengan alasan macam-macam lah ya. Dan seperti kita tahu ternyata tadi jam 7 pun sudah nggak bisa masuk, udah ditutup aksesnya. Ini kita membacanya gimana nih? Udah mulai penghadangan jalan, lalu pembatasan jumlah tamu yang maksimal 5 orang. Sekarang begini, gimana nih? Boro-boro ini kan masih suasana lebaran, harusnya kasih kue-kue kayak Betul. gulai opor ayam gitu ya. Dan ini mulai dari Lampung, Jawa Timur, Bandung, Semarang, semua kumpul di sini dengan biaya sendiri, dengan effort sendiri. Nggak ada yang bayarin ya? Nggak ada yang bayarin.
Untuk apa? Untuk agar bangsa ini menjadi lebih terhormat dan mulia. Oke. Ya, dengan pembatasan yang tadi menunjukkan mereka panik. Panik, Ya, ya. mereka menjadi salah satu Kalau panik tuh kenapa sebabnya ya? mungkin ada satu kesalahan. Apa kesalahannya tuh? Saya pikir itu tidak dibuka. Kita mencari yang asli. Kalau tidak ada yang asli berarti ada yang aspal begitu. Jadi mereka berbohong untuk menutupi kebohongannya. Berbohong untuk menutupi kebohongannya. Menutupi untuk kebohongannya. Betul. Apal-apalnya tunjukin. Ya, jadi kita di sini tidak ingin, sekali lagi tidak ingin membuat suatu kegaduhan, tapi kita meluruskan kegaduhan ini agar lebih terang. Yap. Jadi mudah saja aparat tinggal memanggil pelaku-pelakunya, dimintakan buktinya, dan kalau hilang harusnya bagaimana, terbuka sajalah. Jadi biar agar tidak menjadi gaduh. Sebetulnya siapa yang membuat gaduh? Yes, setuju. Oke, matur nuwun. Kampusku biru, kampusku sendu. Masa yang ada sekarang ini yang kumpul itu dibayar nggak seperti hal-hal yang demo-demo yang lain itu ada. Makanya tadi saya sampaikan, ya, semua biaya sendiri, semua effort sendiri, meninggalkan anak istri, meninggalkan. Waktu Indonesia Bergerak DPW Jawa Barat. Alhamdulillah hari ini kami semua beserta teman-teman dari Bandung sampai di Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada. Mudah-mudahan hari ini kelar semua apa yang kita hadapi, yang selama ini kita harapkan, selama ini kita berpikir palsu atau enggaknya, kita selesaikan hari ini. Mangga kepada Bapak Rektor yang terhormat. Ibu Rektor. Ibu Rektor yang terhormat. Kabur. Jangan kabur, harusnya Ibu datang hari ini. Sudah kabur. Ya. Kalau bisa Ibu datang lagi. Ibu sudah menyatakan bahwa itu adalah ijazahnya asli loh Bu. Bahaya Ibu, bisa kena pidana Ibu loh. Ayo Ibu datang, kami tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah nggak pantas, rektor udah nggak pantas tuh. Dipertahankan nggak pantas saya. Spanduk. Nanti kita jalan ke arah sana, kemudian kita kiri, tunggu saja sampai UC nanti. Keluar lagi berarti. Saya itu masuk ke Papua Oke. tahun 1920. Oh. Sebelum Indonesia merdeka, Oke. nenek moyang saya sudah masuk ke Merauke. Oke, sekarang ngapain jauh-jauh ke Martu ngapain? Malu Pak. Sini dong, jangan malu ke sini. Malu, Pak, malu. Malunya kenapa? Waduh Pak, mau taruh muka kita di mana Pak? Di situ aja kemana? Nah iya, atau mau ditaruh muka Emang kita di kenapa? mana? Malunya kenapa? Malu sama apa? Soal apa? Masalah ini loh, IP ini loh. Oh gitu ya. Masalah IP, masalah itu apa pelecehan seksual. Waduh. Malu. Bukan Pak. Apa IP Pak? IP ijazah palsu. Langsung aja Pak. Gak usah ditutup. Kita nggak ngerti IP apa ya. Udah. Ijazah palsu. Oke teman-teman, ini dari Merauke menunjukkan sekali lagi seperti dia bilang tadi bahwa kalau dia tidak ada belum sempurna, belum lengkap. Betul. Karena perwakilan dari Merauke tidak ada. Betul. Tapi sekali lagi ini menunjukkan kesungguhan kita. Betul. Bahkan beliau bilang gua malu, gua muka taruh situ aja bangga lagi gitu. Kenapa? Karena kelakuannya kayak begini. Jokowi, mana ijazahmu? Jokowi, emak, jangan tidur aja, panik loh. Tunjukkan keaslianmu. Kita butuh yang asli aja. Butuh yang asli. Apit Jabar mendukung agar Jokowi membuktikan ijazah. Betul. Adili Jokowi. Udah ada. Yang berisik ada yang hujan. Jangan berisik ada yang hujan. Ya udah. Udah. Nggak usah bersuara, ada yang ujian, ya. Ganggu. Hei Jokowi, mau sembunyi kemana kau? Jokowi, Oke. Sembunyi di gorong-gorong. Pasti tidak akan terima. Besok kami ke Solo, Jokowi. Besok kami ke Solo. Kondisi UGM saat ini. Rektorat UGM saat ini menjadi lembaga pendidikan yang lupa diri. Tidak menjunjung netralitas, sangat takut bertemu alumni, profesor yang sangat mudah diatur oleh orang lain karena interest sesaat.
menjadi lembaga pendidikan abal-abal bagi bangsa Indonesia dalam memberikan informasi kebenaran. Rektorat menjadi sarang pembelaan bagi orang yang berbuat salah. Pejabatnya yang berani membuat pernyataan abal-abal tidak layak dipertahankan, wajib diganti dan dipensiunkan dari dunia pendidikan. Rektorat UGM membangun narasi kebohongan yang membuat masyarakat dan alumni menjadi semakin besar kepercayaannya bahwa ijazah Jokowi palsu. Itulah gambaran rektorat saat ini pada saat dikunjungi alumninya.